warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Wulandari, NPM 1901012005 dari kelas PAIC semester 5. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Mari kita simak videonya. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individunya pada siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama, asesmen. Kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir serta secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi, misalnya, bila pada kurikulum sebelum-sebelumnya, siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca dalam konsep asesmen kompetensi. Siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksikan maksud dan tujuan dari materi. Yang kedua, yaitu survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusianya yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator yang tetap. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Yaitu satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda juga dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang keempat, yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat pengangguran yang sangat. Yang pertama adalah menggunakan penilaian formatif, yaitu guru membantu siswa mengidentifikasi kemampuan dan bakat siswa tersendiri. Yang kedua, menempatkan guru sebagai mentor, dilatih mengembangkan kurikulum dan memberikan pilihan kepada siswa untuk menentukan cara belajarnya sendiri. Yang ketiga, menjamin siswa untuk tidak menjadi sama dan tidak diharapkan menjadi sama. Yang keempat, pendidikan merupakan tujuan, bukan transfer pengetahuan. Yang kelima, pengembangan profesi berkelanjutan menjadi penting karena guru memiliki posisi sentral dalam pendidikan. Yaitu adalah
Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ada 3 hal yang harus dilakukan guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah membantu siswa dalam belajar berproses. Pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Yang kedua yaitu adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa biasa hanya dipandang dari angka yang diperoleh. Yang ketiga, melek teknologi. Era revolusi industri 4.0 menuntut sebagian besar orang memahami akan arti pentingnya teknologi. Yang keempat, menjadi guru efektif dan guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi yang lebih baik lagi. Jawabannya adalah media pembelajaran Al-Quran dan hadis di era 4.0, yaitu pembelajaran online merupakan pembelajaran yang dapat memfasilitasi pembelajar lebih luas, lebih banyak dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, pembelajar dapat belajar kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh sendiri bertujuan untuk memenuhi standar pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antara siswa dan guru. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik, mengingat masyarakat Indonesia saat ini mayoritas sudah menggunakan internet. Seperti contohnya yaitu menggunakan Google Meeting, via Zoom, via WhatsApp, dan via e-learning. Menurut pendapat saya, saat pandemi global memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap segala macam aspek kehidupan di seluruh negeri ini. Bahkan di dunia, pengaruh tersebut memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat dunia untuk meresponnya dengan merubah mindset dan gaya hidup akibat COVID yang terjadi di akhir tahun 2019. Oleh karena itu, guru sebagai pemegang kendali harus merespon dan menyikapi persoalan tersebut dengan mengambil langkah-langkah solutif dalam pembelajaran daring. Salah satu solusinya adalah penggunaan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang tepat, efektif dan efisien, serta sistematis dalam mendukung pembelajaran yang dilakukan pada masa darurat COVID-19. Minimal materi pembelajaran tersampaikan kepada siswa dan terjadi adanya interaksi serta komunikasi antara guru dengan siswa. Baik, itu tadi jawaban dari soal UTS Al-Quran dan Hadis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya Astrid Tulandari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.